Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isnu Fatullah dengan NIM 21411040223. Di sini saya akan menyampaikan sebuah jawaban ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Terdapat 3 soal pada ulangan akhir semester kali ini. Soal yang pertama yaitu media apa yang saya pilih, media apa yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama saya pilih video. Dari segi pengertian, video adalah sebuah gambar bergerak yang di dalamnya terdapat sebuah suara. Jadi gambar dengan serangkaian alur dan di dalamnya termuat sebuah pesan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Dengan video ini, kita bisa menumbuhkan rasa ingin tahu siswa itu menjadi tinggi. Jadi nantinya siswa bisa memperhatikan, menyaksikan dengan seksama materi apa sih yang disampaikan. Saya ambil contoh yaitu mengenai pelajaran sejarah, baik itu sejarah Nabi, sejarah kerasulan, atau sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau sejarah Islam yang lainnya. Kita awalnya menyampaikan sebuah materi atau memberikan gambaran secara umum. Kemudian setelah kita memberikan materi gambaran umum, kita berikan tontonan baik berupa video maupun film kepada peserta didik. Kemudian peserta didik suruh menyaksikan. Nah, dengan menyaksikan film tersebut, minat peserta didik dalam mengetahui materi pelajaran yang diberikan itu menjadi lebih tinggi. Nantinya dengan harapan siswa tersebut bisa lebih memahami materi yang diberikan dan tidak mudah lupa dengan materi sejarah tersebut. Kemudian yang dua, saya pilih LKPD interaktif. Mengapa saya pilih LKPD interaktif? Menurut saya dengan LKPD interaktif, murid bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal yang kita berikan dengan penuh rasa senang, dengan rasa penuh ingin tahu, dengan rasa tanpa adanya beban. Jadi selama ini ketika murid diberikan sebuah soal, diberikan sebuah tes, murid itu akan merasa bahwasanya tes tersebut adalah beban, tes tersebut adalah sebuah ujian yang berat gitu. Dengan kita memberikan LKPD yang kita buat secara kreatif, secara lebih menarik, maka hal tersebut bisa merubah mindset bahwasanya ujian atau soal-soal tersebut adalah beban. Dengan LKPD interaktif itu, kita bisa mencapai sebuah tujuan pembelajaran dengan mudah. Saya ambil contoh terusan dari contoh yang tadi, yaitu ketika kita awal sudah memberikan sebuah materi atau menyampaikan materi secara garis besar, kemudian kita menampilkan sebuah video. Setelah kita menampilkan sebuah video, nanti kita akan memberikan soal melalui LKPD interaktif tersebut. Makanya siswa akan mengerjakan dengan penuh rasa senang, dengan penuh rasa tanpa adanya sebuah beban dalam pikirannya. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengenai flowchart yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Flowchart tersebut ini bisa berbentuk aplikasi maupun bisa dalam bentuk web. Ketika peserta didik sudah berhasil mengakses aplikasi atau web tersebut, atau dengan kata lain mengklik tombol start, nantinya peserta didik itu disajikan sebuah video pembukaan. Setelah peserta didik menyelesaikan tontonan sebuah video pembukaan tersebut, nantinya peserta didik masuk pada judul utama pada materi yang akan dipelajari. Dan saya ambil contoh pada flowchart kali ini yaitu mengenai Toharoh. Ketika peserta didik sudah berhasil mengeklik icon Toharoh, nantinya terdapat 3 opsi pilihan icon juga. Nah, 3 opsi icon ini berupa tujuan, berupa materi, dan juga berupa evaluasi. Dan nantinya tentunya peserta didik diarahkan terlebih dahulu untuk masuk pada icon tujuan. Dalam icon tujuan ini terdapat 3 subjudul, yaitu mengenai KI atau kompetensi inti, mengenai KD atau kompetensi dasar, dan yang ketiga yaitu indikator. Setelah peserta didik mengetahui tujuan apa sih yang akan dia pelajari pada pertemuan kali ini, maka si peserta didik diarahkan kembali untuk pada menu Toharoh dan kemudian mengeklik pada akses icon materi. Di dalam icon materi nantinya terdapat sebuah judul materi yang akan dia pelajari. Toharoh kan banyak ya. Nah, nantinya peserta didik itu masuk pada, saya ambil contoh pada kali ini yaitu mengenai wudhu. Ketika peserta didik sudah berhasil mengakses
icon wudhu tersebut terdapat 3 opsi juga pilihan yang bisa peserta didik pilih, yaitu berupa rukun wudhu, berupa syarat sah wudhu, dan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Dan dalam hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ini, nantinya terdapat juga contoh video praktek wudhu. Setelah siswa mengetahui materi yang diharapkan, nantinya siswa diarahkan kembali pada menu utama, yaitu menu toharoh tadi yang di atas. Kemudian nantinya siswa diarahkan untuk masuk pada menu evaluasi. Dalam evaluasi sendiri, ketika siswa berhasil mengakses icon evaluasi, nantinya terdapat ulangan yang harus siswa tersebut selesaikan. Siswa diharapkan nantinya menulis nama terlebih dahulu, kemudian nantinya setelah selesai menulis nama, berhasil, nantinya terdapat sebuah soal-soal yang berbentuk PDF maupun berbentuk Google Form. Nah, yang soal-soal tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pendidik tersebut. Kemudian setelah menyelesaikan jawaban-jawaban atau menjawab soal-soal yang diberikan, nantinya langsung bisa peserta didik tersebut melihat nilai atau hasil dari apa yang telah dia kerjakan. Setelah berhasil melihat nilai, kemudian peserta didik bisa langsung keluar dari suatu web atau aplikasi tersebut. Nantinya ketika peserta didik akan keluar, terdapat sebuah konfirmasi apakah peserta didik yakin mau keluar atau tidak. Ketika ia yakin keluar, maka peserta didik bisa mengakhiri flow chart atau urutan atau pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu aplikasi apa yang dapat kita gunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama saya pilih Qora. Qora adalah aplikasi belajar membaca Al-Quran agar kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar dan benar. Pada aplikasi ini sangat mudah cara penggunaannya. Cara penggunaannya yaitu ketika kita sudah berhasil mengakses aplikasi tersebut, di dalam aplikasi tersebut terdapat 3 opsi menu pilihan. Pilihan yang pertama yaitu mengenai pengenalan huruf atau makhorijal huruf, yang kedua mengenai hukum bacaan atau tajwid, dan yang ketiga mengenai tahfidz. Sebagai contoh penggunaannya, saya memilih icon pada hukum bacaan. Ketika kita mengakses hukum bacaan tersebut, nantinya terdapat sebuah penjelasan yang harus kita ketahui terlebih dahulu dan tentunya harus kita hafalkan mengenai hukum-hukum bacaan. Kemudian setelah kita mengetahui materi hukum bacaan dan kita sudah berhasil menghafalnya, nantinya di aplikasi tersebut ada juga potongan-potongan ayat yang bisa kita baca. Dan di potongan ayat tersebut ada sebuah mikrofon yang nantinya kita tekan, kemudian kita melafalkan ayat tersebut sesuai dengan hukum bacaannya. Dan dalam hitungan detik, aplikasi tersebut dapat mengoreksi apakah pelafalan kita, pengucapan kita, pembacaan kita dalam potongan ayat tersebut sudah benar atau masih kurang benar. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu sangat minimalnya terdapat iklan di dalamnya. Jadi seperti biasanya ketika aplikasi-aplikasi yang berbasis online, di dalamnya pasti terdapat sebuah iklan yang bisa mengganggu kenyamanan kita. Dan juga aplikasi ini sangat minimal adanya lagging atau aplikasi tersebut mudah mengadat atau macet-macet. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini sangat bergantung kepada akses internet atau akses sinyal. Jadi ketika kita tidak mempunyai akses internet atau sinyal yang kita dalam HP itu buruk, kita tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Di samping aplikasi online ini, aplikasi tersebut juga berlangganan atau berbayar. Walaupun walaupun aplikasi tersebut pembayaran atau berlangganannya itu cukup murah, yaitu 5.000 per minggu atau 10.000 per bulan. Akan tetapi masyarakat sekarang kan lebih memilih jika ada yang gratis, mengapa kita harus memilih yang berbayar. Di samping akses aplikasi tersebut online, aplikasi tersebut juga berlangganan atau berbayar. Kemudian yang nomor 2 yaitu aplikasi yang saya pilih yaitu aplikasi kisah 25 Nabi dan Rasul. Dalam sejarah kita perlu mengetahui bahwasanya pentingnya kita mengetahui sejarah, pentingnya kita mengetahui kisah-kisah para nabi kita terdahulu, para rasul-rasul kita terdahulu. Dan di aplikasi kisah 25 Nabi dan Rasul ini sangat mempermudah kita dalam mengetahui sejarah Nabi dan juga sejarah Rasul. Kelebihan dari
Dan cara menggunakan aplikasi ini sangat mudah, yaitu dengan kita mengakses aplikasi. Ketika sudah berhasil mengakses aplikasi Kisah 25 Nabi dan Rasul ini, nantinya terdapat banyak sekali pilihan tentang materi yang bisa kita baca, kita ketahui dan materinya. Dan di situ tersebut meskipun masih kurang detail, tapi sudah cukup lengkap dalam penjelasan pada aplikasi tersebut. Kelebihan dari aplikasi tersebut yaitu aplikasi tersebut tidak bergantung kepada sinyal, tidak bergantung kepada akses internet. Artinya aplikasi tersebut bisa diakses secara offline. Namun kekurangan dari aplikasi tersebut berbentuk narasi atau monoton, sehingga para penggunanya cepat mudah untuk bosan. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu mengenai aplikasi Fiqih Imam Syafi'i. Dalam kehidupan tentunya kita perlu mengetahui hukum-hukum Islam secara detail. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan sebuah transaksi, perlu kita mengetahui ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya, yaitu mengenai hukum Islam. Pentingnya kita mengetahui hukum Islam tersebut bisa kita dapatkan materinya, bisa kita raih secara gampang, secara mudah, yaitu dengan aplikasi Fikih Imam Syafi'i. Cara menggunakan aplikasi ini sangat mudah, yaitu ketika kita sudah bisa mengakses aplikasi tersebut, di dalamnya terdapat sebuah menu-menu yang bisa kita pilih, baik itu mengenai praktek ibadah maupun praktek jual beli maupun praktek transaksi dan lain sebagainya. Kita tinggal mengeklik saja pada menu-menu yang kita inginkan atau yang ingin kita ketahui. Ketika sudah, sebagai ambil contoh, ketika saya menginginkan sebuah materi mengenai praktek sholat, saya masuk pada menu praktek ibadah, kemudian saya mengeklik pada praktik sholat. Dan di dalamnya tersebut banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai sholat-sholat, baik itu sholat yang dilakukan secara wajib maupun sholat yang dilakukan secara sunnah. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini bisa diakses secara offline atau tidak bergantung pada internet, sama dengan aplikasi sebelumnya. Dan kekurangan dari aplikasi ini yaitu itu berbentuk narasi, jadi memudahkan kita untuk cepat bosan dalam membaca atau mengakses aplikasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.